Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami masuk terus dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak dipuji. Kau dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Haleluya. Nama-Mu dimuliakan, bahwa kami menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami masuk hadirat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Kami datang menghadap Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
asik memuji Tuhan, mulai sembah Yesus. Oh, ralabarada barana nama Yesus. Kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Iralabarada barana nama Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Dapat di setiap kami Tuhan Yesus. Oh, ralabarana nama Yesus. Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami buka kedua tangan kami Yesus. Bawa kami dalam kasih-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara, nyanyikan, angkat pujian ini. Yesus. Oh, ralabaralabaralabar. Iralabaralabaralabaralabar. sujud di hadapan-Mu, Yesus. keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Shalom, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Daily Pastoral Blessing. Kita bersyukur pagi hari ini keadaan kita jauh lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari kemarin kita belajar tentang apa itu tentang doa, hari ini kita akan belajar tentang manfaat doa. Kita percaya bahwa dalam hidup kita, ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita ingin bertanya, apa kegunaannya? Apa faedahnya? Seperti kita makan buah, kita pasti pengen tahu, apa manfaat atau khasiat dari buah ini? Atau ketika kita sakit, kita minum obat, apa faedah dari obat ini? Puji nama Tuhan.
Manfaat atau kegunaan atau faedah adalah kegunaan yang diperoleh dari sebuah kegiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita harus bertanya dalam hidup kita, apakah ada manfaat atau faedahnya buat hidup kita. Demikian halnya dengan berdoa. Kalau kita berdoa dan kita tidak menemukan faedah dari doa itu, untuk apa kita melakukannya? Tetapi firman Tuhan banyak mengajarkan bahwa di dalam doa ada banyak kegunaan, ada faedahnya buat hidup kita. Poin yang pertama, apa itu faedah dari berdoa? Yaitu melepaskan dari pencobaan. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Realita dalam kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan, roh kita punya semangat. Karena dikatakan roh memang penurut, ada kerinduan ingin dekat dengan Tuhan, ada kerinduan untuk beribadah. Tetapi daging kita ini lemah. Sehingga kita perlu berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita tahu mana membedakan dosa. Kita tahu bagaimana kita melakukan doa. Doa dan dosa, kata ini hampir mirip. Hanya berbeda satu huruf yang ada di tengah, yaitu huruf S. Jangan salah pilih. Oleh karena itu kalau kita memilih doa, kita akan hidup. Tetapi kalau kita memilih dosa, kita akan mati. Perbedaan satu huruf ini menentukan, saudara. Inilah pencobaan yang ada di depan mata kita. S, apa itu S? S itu sampah. Bisa karena keinginan dunia, keinginan mata. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan hidup kita untuk berdoa. Haleluya. Itu poin yang pertama, bahwa doa melepaskan kita dari pencobaan. Poin yang kedua, apa yang menjadi manfaat atau kegunaan dari doa? Yaitu mengerti kehendak Tuhan. Tidak setiap kita, semua orang yang percaya bisa mengerti pasti dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita harus terus berdoa dalam hidup kita. Dalam Yakobus 4 ayat ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa yang kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Mungkin kita berdoa, kita menantikan jawaban doa. Tetapi kadangkala doa kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak mengerjakannya dalam hidup kita. Dalam hidup kita, memahami, mengerti sebuah kondisi yang baik atau tidak baik itu mudah. Kenapa? Karena kita diberikan hati nurani untuk memilih yang baik dibandingkan yang tidak baik. Tetapi bagaimana dalam hidup kita untuk memilih yang terbaik dari antara yang baik? Jadi berdoa bukan untuk menentukan yang baik saja terhadap yang tidak baik, tetapi dengan berdoa kita bisa memilih yang terbaik dari yang baik yang kita bisa lihat. Wah, ini sesuatu yang luar biasa yang menggarahkan. Jangan kita hanya berpikir hanya melihat yang baik saja, tetapi Bapa kita luar biasa. Kehendaknya itu yang terbaik buat hidup kita. Oleh karena itu kita perlu berdoa supaya mungkin keinginan kita ini menurut kita baik, tetapi Bapa menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Oleh karena itu hanya dengan berdoalah kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Puji nama Tuhan. Jika kita mengerti bahwa doa itu punya begitu banyak manfaat, meskipun pagi hari ini kita belajar 2 poin saja.
Apakah kita mau meninggalkan gaya hidup berdoa? Saya yakin percaya kita tidak akan demikian. Justru kita akan bangkit dalam doa. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Karena doa melepaskan kita dari pencobaan. Karena doa kita bisa memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Bapa kita. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau mengajar kami kembali apa manfaat doa. Terlalu banyak firman-Mu mengajarkan hidup kami untuk kami terus berdoa. Tetapi hari ini ada dua hal yang penting supaya kami kembali bangkit di dalam doa. Yaitu dengan berdoa kami melepaskan diri kami dari pencobaan. Dan dengan berdoa kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.